Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu CGP di seluruh pelosok Indonesia? Perkenalkan, saya Siti Salbiah, Guru SDN Jati Kramat 3, CGP Angkatan ke-9, Kota Bekasi, Jawa Barat. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Widianti Suminar dan pengajar praktik saya Bapak Musyafa Hasan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat membuat kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang dapat mengganggu hidup tanaman. Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang beretika dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Pengertian dari budaya positif yaitu pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Contoh budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Pertama, setiap hari Senin anak-anak mengadakan upacara yang dilaksanakan secara rutin. Tujuan dari upacara yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme atau kecintaan terhadap negaranya. Karena upacara bukan hanya ritual semata, tapi dalam pelaksanaannya upacara menjadi salah satu cara untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Budaya positif lainnya yaitu literasi. Di setiap hari Rabu, SDN Jati Kramat 3 mengadakan literasi. Adapun pengertian literasi itu sendiri adalah kemampuan berbahasa seseorang, baik menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Adapun macam-macam literasi, yang pertama literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, dan literasi finansial. Inilah kegiatan literasi yang kami laksanakan di SDN Jati Kramat 3. Literasi yang kedua yaitu literasi numerasi, adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Adapun literasi sains yaitu kecakapan dalam memahami fenomena alam di lingkungan sekitar, misalnya siswa belajar pengetahuan alam melalui pelajaran IPA di sekolah. Sedangkan literasi digital adalah, sedangkan literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi jaringan internet. Contoh literasi digital adalah pengiriman tugas sekolah melalui email. Selanjutnya literasi finansial, yaitu bagaimana pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan pribadi dengan baik. Selain literasi, budaya positif yang kita laksanakan adalah 5S. Apa itu 5S? Yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain melaksanakan budaya 5S, kita juga melaksanakan BTQ atau baca tulis Quran yang kita laksanakan setiap hari Kamis. Dilanjut dengan sholat duha bersama, tahlil, zikir, tausiah, doa dilaksanakan setiap hari Jumat dan kami melaksanakannya secara rutin. Di setiap hari Sabtu, sekolah kami juga melaksanakan pramuka. Diawali dengan senam bersama, dilanjutkan dengan makan bersama, lalu pramuka.
Dan juga ada eskul taekwondo yang kita laksanakan di setiap hari Sabtu. Bapak Ibu, selain rutinitas tadi, budaya positif yang kita laksanakan diantaranya yang lainnya adalah keyakinan kelas. Setiap kelas membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas berdasarkan hasil musyawarah dengan semua murid-muridnya. Bapak Ibu, tentu kita ketahui bahwa teori motivasi itu dibedakan menjadi 3 alasan. Yang pertama, 1 untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku. Ini adalah tingkatan yang paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertama. Pada motivasi ini, orang akan bertanya apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Bapak Ibu, selain motivasi, manusia juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, contohnya memiliki rasa kasih sayang. Keempat, mendapatkan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Bapak Ibu, dalam posisi kontrol terdapat 5 jenis posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Dalam posisi penghukum tentunya banyak sekali kata-kata verbal yang diucapkan oleh guru tersebut dengan nada yang sangat tinggi. Pada 5 posisi kontrol ini tentunya posisi manajerlah yang harus kita lakukan, karena ketika kita menegur siswa yang berbuat salah, maka dia akan menemukan sendiri bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Misalnya ada anak yang setiap harinya kesiangan, tentu kita sebagai guru tidak harus selalu menjudge bahwa anak tersebut nakal atau bandel, tetapi alangkah baiknya kita menanyakan alasan mereka kenapa dia itu sering terlambat. Setelah memberikan alasan, keterangan-keterangan, baru kita memberikan nasihat. Dan selesai memberikan nasihat, kita temukan solusi ke depannya agar siswa tersebut tidak kesiangan lagi. Dalam menyelesaikan masalah tentunya dikenal juga dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini untuk menciptakan budaya positif. Karena ketika ada anak dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan dengan sendirinya, karena kita mungkin sebagai guru juga mengajak mereka untuk bagaimana menemukan solusinya, mereka akan mengemukakan apa yang mereka fahami dan apa yang seharusnya mereka jalankan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara presentasi CGP tentang budaya positif di SDN Jati Kramat 3. Tidak lupa sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Sumati SPD, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada pembaca. Saya awali bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi ulam, belinya di pasar Kranji. Kita semua yang duduk terutama jawab salam, saya doain semoga tahun depan berangkat haji. Naik pedati jalannya nikum-nikum. Mari Bu Siti kita dukung. Biar sukses di masa yang akan datang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan begitu banyak karunia Allah berupa kesehatan lahir dan batin, dan sama-sama kita Allah berikan kesempatan waktu untuk sama-sama duduk simpuk di ruangan ini dalam rangka kita sama-sama turut bergembira dan mensupport, mendukung rekan kita Ibu Siti Sabiah MPD yang insya Allah akan mengikuti CGP Angkatan 9 ini dengan tema budaya positif. Mudah-mudahan apa yang beliau jalankan ke depan sukses dan memperoleh pengalaman ilmu yang bermanfaat, dan dengan penuh harapan beliau bisa menerapkan, mentransfer kepada kita demi memajukan dan budaya-budaya yang
baik, ilmu yang bermanfaat untuk di lingkungan sekolah kita ini. Dan mari sama-sama kita berikan semangat doa restunya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu, semoga sehat selalu dan apa-apa yang akan diciptakan dicapai ke depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja. Ibu tetap semangat. Dari saya, kami semuanya tetap mensupport, mendukung apa yang menjadi harapan Ibu. Mohon maaf bila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumadi. Acara selanjutnya itu acara inti presentasi budaya positif SDN Jati Krama 3 kepada Ibu Siti Salbia, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bekasi. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tentang budaya positif SDN Jati Krama 3 Kota Bekasi. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Ki Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Tentunya kita adalah sebagai petaninya yang harus membuat kondisi tanah itu menjadi subur, memelihara tanaman itu agar tumbuh dengan subur. Maka dari uraian di atas kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan tentunya. Menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan dari aksi nyata budaya positif di sekolah ini yaitu pertama, meyakini nilai-nilai kebajikan secara menyeluruh atau universal, serta menciptakan murid yang beretika dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih budaya positif? Nah, di sini saya menjelaskan tentang budaya positif, yaitu pembiasaan atau hal-hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, di sini sudah kita laksanakan tentunya mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya, agenda kita tentu padat semuanya. Semua kita bagi dan semua kita susun. Dan semua setiap harinya kita melaksanakan budaya positif. Misal di hari Senin, kita selalu melaksanakan upacara. Nah, di sini tentu kita paham bahwa dengan melaksanakan upacara, tentu harapan kita bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme. Ya, baik itu pada siswa kita, terlebih kepada kita sebagai pendidik. Yang kedua, di samping sebagai menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme, tentunya kita juga di saat upacara akan mengenang jasa-jasa para pahlawan. Baik Bapak Ibu, selain tadi budaya positif yang kita laksanakan secara bersama, tentu ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita buat di kelas kita masing-masing. Betul Bapak Ibu? Betul. Sudah buat? Sudah buat. Baik, untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pertama, coba Pak Hoyer bacakan. Hadir tepat waktu 7.15 masuk. Ya, masuk 7.15. Nah, ketika ada siswa yang telat, apa yang kita lakukan? Baik. Memberi sanksi. Masuk ujang. Sebelum memberi sanksi, kira-kira apa biar dinasehati dulu atau ditanya dulu?
Kenapa telat? Iya, kenapa gitu kan? Siapa tahu dia habis ngurusin emaknya yang sakit kan kita. Tuh, jangan kita langsung menjudge anak ngomelin, kenapa telat, dasar kamu anak gitu itu nggak boleh. Tetapi kita menanyakan terlebih dahulu alasan kenapa dia terlambat gitu. Yang kedua, Bu Evi, Membuang sampah pada tempatnya. iya, membuang sampah pada tempatnya itu kesepakatan kelas. Tapi apa yang terjadi? Adakah siswa yang membuang sampah sembarangan? Kolong meja, itu kan ya. Iya, di lapangan. Apa yang kita lakukan ketika melihat seperti itu? Pesan-pesan lagi, Himbauan lagi, ya namanya anak-anak memang harus selalu diingatkan. Berulang karena ya anak-anak namanya juga. Jangankan anak-anak kita aja suka lupa. Nah, itu memberi contoh. Itulah guru yang digugu dan ditiru. Apapun perbuatannya, apapun tindakannya tentu dilihat oleh murid kita di kelas. Selanjutnya Bu Evi baca. Berpakaian rapi bersih sesuai dengan aturan sekolah. Iya, rapi bersih. Nah di sini rapi bersih dan sesuai aturan. Terkadang kita juga masih melihat ya Bapak Ibu, baik dari warna, tentu ada aja yang tidak seragam. Alasannya banyak, gitu ya. Terus apa yang kita lakukan ketika melihat anak yang tidak sesuai dengan aturan hari itu yang dipakai? Bapak Ditanya dulu lagi iya, pasti harus ditanya. Atau bajunya tidak dicuci, atau masih dicucian, atau belum dijemur, kalau di laundry, alasannya banyak. Nah, kalau sekali dua kali masih kita maklumin ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau ke depan ada lagi anaknya dia lagi, alasannya itu lagi, berarti itu kan alasannya tidak masuk akal dan seolah-olah dibuat-buat, gitu kan ya. Jadi kedepannya kita harus bisa lebih lebih tegas lagi mengenai aturan berpakaian. Berdoa dan belajar sebelum dan setelah belajar. Terakhir adalah saling menghormati, menyayangi anak, menghormati guru. Nah di sini yang sangat berat ya Bapak Ibu, tugas kita tentang bagaimana cara anak menghormati terutama dengan temannya. Karena sering kita lihat yang namanya bully, anak-anak itu sering terjadi di sekolah ya, terutama bully verbal yang mungkin menurut mereka itu hal biasa, tapi secara psikologis itu akan berdampak pada anak yang menjadi korban. Nah di sini peran guru juga harus mampu pertama mengedukasi dulu tentang bagaimana sih bully, terus apa sih bully verbal, apa sih bully fisik, terus apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat teman kita yang sedang yang terkena pembulian gitu kan, baik terhadap si korban maupun terhadap si pelaku. Tentunya guru harus bisa mengarahkan ke arah itu. Yang kedua, menghormati guru. Nah di sini tentu yang kita pahami bahwa pergeseran nilai ya dari zaman kita dulu sekolah dengan sekarang tentu sangat jauh. Apa yang diterapkan di sini tentang bagaimana moral, tentang bagaimana etika menghargai itu sangat jauh. Dulu ketika kita melihat guru, ya kan, masih terlihat segan gitu kan, lewat di depannya masih agak menundukkan badan. Tetapi lihat anak sekarang, ya, lihat anak sekarang menganggap guru itu sebagai teman, gitu ya. Yang kedua mungkin anak-anak itu karena terbiasa dengan tontonan yang dia pegang ya. Ini kan kita paham semua bahwa pembiasaan diri mereka itu lebih banyak megang di handphone, sehingga apa yang muncul di situ. Oke, jadi karena adanya peristiwa itu, yang pertama kesepakatan kelas 5 itu
saling menghormati dan menyayangi di sini agar tidak terjadi lagi bully, baik bully verbal maupun fisik. Yang kedua, tertib saat belajar. Kenapa tertib saat belajar itu harus ada? Karena tuh anak dari belajar juga sempat-sempatnya dia jauh, temannya juga bisa nangis. Entah apa tuh yang dia omongin. Tuh, kata saya itu namanya bully verbal. Yang ketiga, itu biasanya membuang sampah pada tempatnya, bukan pada temannya. Saya bilang tetap aja kolong dia bersih, kolong temannya kotor, bisa begitu. Padahal temannya nggak buang, ternyata dia lagi pelakunya. Jadi intinya di kelas saya itu buang sampah pada tempat temannya, terutama kolong. Jadi setiap pulang selalu diingetin. Kemudian saling tolong menolong, pasti tolong menolong supaya mereka, misalkan kalau ada apa-apa di kelas, jadi mereka saling tolong menolong. Yang terakhir itu berbicara dan perilaku sopan dan santun, karena kelas 5 itu masih punya kebiasaan ngatain nama orang tua. Nah, hobi banget itu benar manggil teman dengan panggilan nama orang tua itu masih ada. Nah, di situ. Nah, makanya dari itu kadang-kadang dinyanyiin. Kenapa dinyanyiin? Kebetulan nama orang tuanya sama dengan lagu tersebut. Nah, jadi temannya nangis, bully verbal lagi. Kata saya, kamu udah bully verbal. Kenapa? Mereka sekarang rada takut, rada kurang terjadi bully verbal karena ada dendanya. Sekali mereka melanggar, dendanya Rp2.000. Itu saja Ibu. Terima kasih. Ya, dimasukin ke kas, bukan buat gurunya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesepakatan di kelas 6 ini, pertama pada umumnya sama, kita itu harus tepat waktu. Pengertian itu ada dua yang sering kita tidak bisa membedakan keduanya. Sebenarnya ada tepat waktu, ada awal waktu. Nah, buat kita ini tepat waktu apa awal waktu? Awal waktu. Hah? Tepat waktu, ya, bukan awal waktu. Ya, tepat waktu. Kalau awal waktu berarti itu kita harus pas, memang waktunya masuk jam 15, 7.15 itu harus jam 7.15 itu namanya. Tapi awal waktu kita dalam belajar masing-masing punya jatah waktu setiap mata pelajaran minimal itu 1 jam. Kalau kelas 6 35 menit atau 45 itu 35. Jadi dalam kondisi masih 35 menit anak itu datang lewat daripada 7.15 menit, itu kita anggap dia masih ya di tepat waktu. Jadi jangan dimarahin, mungkin kondisinya di rumah ya namanya anak tidak sama gitu. Jadi kita punya kesimpulan lebih baik mungkin bahasa kita terlambat daripada kagak masuk. Itu ruginya udah ketiban ember, ketiban tangga gitu ya. Jadi 2 kali rugi kalau anak tidak masuk, terlambat karena ikuti pelajaran 1 jam ketinggalan. Jadi kita seperti kalau pemerintah itu bayarlah listrik tepat waktunya, gitu ya. Awal waktunya tepat waktunya. Nah, berarti kan tanggal 1 sampai tanggal 20 kita harus bayar. Kalau lewat dari tanggal 20 kita kena sanksi, diputus tuh, kena SP gitu. Jadi kita anak juga gitu, jangan kita sistem apa tuh ya, agak apa diktator banget gitu ya. Wah, kamu udah lewat nih jam 7.20 lewat 5 menit, langsung kita ambil kesimpulan, ayo berdiri push up 10 kali. Dan kita mau kemarin bukan 10 menit, bukan 5 menit, bisa 15 menit kita nggak bisa push up gitu. Kita harus lihat anak itu tidak sama
dalam kondisi kehadirannya, waktu di rumahnya, segala macamnya. Ada orang yang anak memang diperhatikan oleh orang tuanya, ada anak memang mungkin keadaannya ya bangun juga agak susah. Karena saya juga punya anak bungsu, itu udah kelas 5, kalau nggak dipaksain, dimarahin juga. Nah itu kadang-kadang akhirnya karena dimarahin nggak masuk sekolah, itu malah jadi fatal, nggak masuk sekolah gitu. Iya. Jadi itu yang pertama, kita sama-sama sepakati itu anak harus masuk tepat waktu. Yang kedua, ini membiasakan ini untuk tidak membawa HP. Karena apa? Udah di rumah kenyang ya, pegang HP, orang tua kalah sama anak ya. Gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya, saking sayangnya ya. Lebih baik dikasih HP ya daripada dia iya gak belajar segala macam. Jadi luar biasa HP ini. Maka apa kita sepakati, apa lebih baik itu anak itu udah di rumah banyak HP, main HP, jangan di sekolah juga main HP lagi. Itu mungkin dari antara yang lainnya, kalau kita tanamkan pada anak sedini mungkin, terutama mungkin anak yang lebih besar, anak udah kelas 6 itu udah wajar dan waktunya untuk bisa memanage waktu. Nah, tidak semua orang, tapi kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kita tanamkan. Memang kita nggak mudah, atau seperti kita membalikan telapak tangan gitu, katakan disiplin waktu juga gitu. Mungkin sebelum anak juga kita tanamkan disiplin, bagaimana kita dulu jadi nafsi kita mulai dari diri kita sih untuk disiplin waktu itu. Nah kalau anak terbiasa disiplin waktu, pasti itu nanti akan dirasakan indahnya, nikmatnya, tenangannya di saat disuruh dia laksanakan. Kapan nanti pada jenjang usia-usia dia lanjut ini disiplin waktu. Dan kemudian disiplin berpakaian. Nah, kelas 6 ini terutama anak perempuan ya sudah menganjak agak ini ya balik ya, dia itu ya berpakaian ini juga kalau kita nggak tanamkan disiplin berpakaian, kita khawatir nanti anak-anak ini semaunya dia mau pakaian yang model apa, pasti cenderung anak itu pakaian yang menunjukkan postur atau dirinya gitu. Nah bagaimana kalau kita biarkan anak itu yang udah mungkin badannya agak besar, berkembang bagian-bagiannya, kemudian dia pakai pakaian yang ketat. Ini juga samping kontrol kita lihat disiplin pakaiannya. Jadi alangkah indahnya ya pakaian yang memang bukan saja menutupi badannya, tapi pakaian yang betul-betul tepat. Kalau dia anak sekolah di SD ya pakailah pakaian sekolah di SD gitu. Nah tepat disiplin waktu berpakaiannya. Bagaimana memperhatikan dari mulai atas sampai bawah itu berpakaiannya. Nah, kita tanamkan pakaian anak-anak ini ya yang anak yang perempuan dulu deh, yang perempuan yang cepat perkembangannya itu kalau memang dia pakai apa nih jilbab, itu pakai jilbab, pakai kerudung gitu ya. Dan itu harus semuanya pakai. Ini masih ada anak yang mungkin sehari-hari itu melihat figurnya orang tua gitu. Saya lihat masih ada, kita suruh, kalau kita suruh besok dia berubah pakai pakaian, emang anaknya juga udah udah besar gitu ya, menunjukkannya ini. Sebenarnya kalau dia pakai kerudung, pakai jilbab itu indah, kelihatannya lebih cakep gitu. Kita suruh dia pakai, besok kita agak tegur, 2 hari kita tegur, itu agak pakai lagi, dilepas lagi. Nah ini kita tanggung jawab nih kalau seperti itu. Jadi disiplin pakaian ini penting anak-anak.
Nah, alangkah mungkin kita kehilangan identitas pribadi anak kalau kita itu bosan ngasih tahu, kita itu males tiap hari diingetin gitu-gitu aja. Nah, ini kita nggak bosan, nggak jenuh untuk mengingatkan hal kebaikan seperti pada anak, terutama ini anak perempuan gitu. Ini penting pakaian, dan pakaian sekolah yang mungkin selain tepat, bisa hari Senin dia pakai baju putih, bawahnya putih gitu ya, itu ya sampai ke kaos kaki sepatunya itu kapan sekolahnya. Nah, itu juga mungkin batasan kita hanya seminggu sekali menyampaikan, tapi untuk menanamkan itu tidak bosan-bosan kita, supaya anak itu memang supaya rapi, supaya bersih ya, disiplinnya benar-benar kelihatan, dan ini punya nilai poin tersendiri buat anak-anak yang menjalankan tugas perintah kita tentang disiplin ini gitu. Ya, pokoknya kita lihat anak yang tidak disiplin dalam berpakaian dengan yang disiplin, dia jangankan kepada gurunya bertemu misalnya, tolong temuin Ibu Epi hari ini masuk, dia nggak mau, dia merasa dia nggak pede gitu karena pakaiannya nggak rapi gitu. Tapi kalau yang disiplin merasa wow, udah itu yang dapat kami upayakan dan untuk disepakati dengan anak-anak beberapa poin kesepakatan di kelas 6. Mudah-mudahan bisa diikuti dan dipertahankan untuk supaya hidup ini tertib, indah, dan semuanya menjalin kerjasama. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril azim, al-qaharil qadim, al-ghafarir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kepala sekolah yang saya hormati, para dewan guru, para staf, juga kepada anak-anakku sekalian, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat hadir bersama. Mudah-mudahan niat baik kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja orangnya yang melaksanakan aktivitas kebaikan sekecil apapun, pasti mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang melaksanakan aktivitas kejahatan sekecil apapun, pasti itu pun ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam tercurahkan tertaburkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun dengan para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya yang senantiasa bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, para bapak sekalian yang saya hormati, barusan kita telah mendengarkan uraian dari beberapa guru tentang kerjasama dan kesepakatan di antara guru dan murid. Kesemuanya itu tidak lain tidak bukan untuk membangun image bahwa sekolah kita ini memang perlu kerjasama dan perlu adanya kesepakatan yang kita sepakati. Dalam hal ini sebagai guru agama, saya mengapresiasi
dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 tentang bagaimana kerjasama yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu di antara kamu sekalian dalam hal kebaikan, dan jangan tolong menolong di antara kalian dalam hal kejahatan. Nah, kita di SDN Jati Kramat 3 ini alhamdulillah sudah berjalan dari kelas 1 sampai kelas 6 ta'awan, yaitu kerjasama di antara murid dan guru, di antara guru dan guru, di antara guru dan TU. Alhamdulillah, karena memang ini ajaran Islam. Ya, juga penjaga sekolah. Saya lanjutkan, paling tidak ada 5 kata kesepakatan kelas. Yang tadi itu, yang keempat itu adalah bagaimana anak menghormati orang tua dan gurunya. Dan yang keenam ini kayak kelima, maaf, mungkin kelima sampai 5 aja ya cukup. Ini menanamkan kepada anak tidak bosan-bosannya agar selalu hidup disiplin. Disiplin ini luas pengertiannya, ya. Kenapa? Karena dengan disiplin itu menjadikan hidup ini jadi indah. Disiplin ini menjadikan hidup ini jadi bahagia mungkin, dan seterusnya. Contoh misalnya kita ini ya anak-anak terutama disiplin dalam segala hal, terutama adalah disiplin dalam waktu belajar, tadi itu sudah menyangkut semuanya. Disiplin dalam berpakaian dan sebagainya. Itu disiplin itu sangat luas. Dan terutama anak itu harus, mungkin kalau kita mencakup dari keseluruhan tadi itu adalah disiplin dalam waktu. Waktu mungkin tidak semua orang ya mudah dengan disiplin dalam waktu. Tapi paling enggak ya kita menanamkan pada anak itu, anak-anak yang sudah besar kelas 6 itu, agar dengan disiplin itu bukan saja bermanfaat untuk dirinya tapi juga untuk orang lain atau membantu. Karena kelas 3-nya masuk siang jam 10, jadi sebelumnya masuk kelas itu, sebelum masuk jam 10 anak-anak saya udah suruh hadirnya itu jam setengah 10, jadi biar nggak terburu-buru masuk kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sebelum belajar, anak-anak itu biasanya berdoa dulu, Pak. Jadi biar belajarnya itu. Guru kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 6. Nah, di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada guru kelas 2 ya, bagaimana kesepakatan kelas yang telah dibuat di kelas. Bu Mira, silakan. Kesepakatan Pakai mic boleh. Ya Bu, terima kasih atas waktunya untuk menjelaskan kesepakatan kelas 2 yang sudah saya buat beserta murid saya, yaitu ada 5 kesepakatan kelasnya. 1, selalu menjaga kebersihan, di mana kelas sebelum dimulai kita periksa dulu, dicek kadar kelasnya di kolong-kolong mejanya dan di bawah meja dan kursi. Juga kita lihat di pojok kelas ada tumpukan buku, kita rapikan dulu. Setelah itu, yang kedua kesepakatan kelas kami, disiplin dan tepat waktu, di mana anak sudah tahu kapan dia mulai berangkat dari rumah ke sekolah. Terus dia juga harus disiplin ketika belajar dan istirahat, itu dia mengetahui jadinya istirahatnya kapan, ketika dalam situasi belajar tidak keluar masuk gitu, jadi ada istirahatnya. Ketiga, saling tolong menolong, di mana kelas 2 murid-muridnya sudah dibiasakan untuk mempunyai rasa empati. Ketika ada teman yang
tidak hadir, saya selalu absen. Kenapa alasannya? Terus ada yang beritahu nih murid saya. Iya, kita lanjutkan. Jadi kelas 1 dan kelas 2 serta kelas 3 itu untuk pembacaan Al-Quran. Ya, pembacaan Al-Quran. Sedangkan kelas tinggi, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 itu difokuskan kepada tentang bacaan sholat. Tentang bacaan sholat. Di mana sholat itu begitu penting. Ketika anak kita sedang berwudu, misalkan, itu perlunya kita praktek berwudu. Di saat waktu zuhur tiba, disitulah waktu zuhur, waktu sholat yang kita laksanakan. Ya. Jadi dengan demikian sesungguhnya kelas 1, 2, 3 itu adalah membaca Al-Quran, dan kelas 5, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 penekanannya adalah tentang bagaimana bacaan sholat dan praktek ibadah. Kesemuanya itu kami lakukan dengan secara bergotong royong atau ta'awun tadi, sehingga kita bisa menghasilkan anak-anak kita, anak-anak yang senantiasa mau bekerja sama dan patuh kepada orang tuanya serta patuh kepada gurunya. Jadi demikian acara kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus buat kita semuanya yang hari ini sudah mendapatkan motivasi ya bagaimana menyampaikan kesepakatan kelas yang tentunya sudah kita buat dan semoga sudah kita jalankan semuanya. Amin. Bapak Ibu, baik ke materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana teori motivasi ini terbentuk, karena ada 3 alasan motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, anak tersebut disiplin. Yang pertama, karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia, karena motivasi dirinya itu berasal dari luar. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu atau ketika tidak takut sama seseorang, maka kalau orang itu tidak ada, maka dia akan berbuat ke hal yang sama. Itu yang motivasi yang pertama. Ini adalah motivasi terendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi diri pada manusia itu ada yang kedua jenisnya, dia untuk mendapatkan imbalan atau reward. Ya, ketika melakukan sesuatu kebaikan, dia mengharap kepada orang lain tentang kebaikan yang dilakukan, itu dia harus mendapatkan imbalan. Nah, ketika dia tidak mendapatkan imbalan, maka dia tidak akan membuat dirinya untuk termotivasi untuk berbuat hal yang baik tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini adalah motivasi yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa motivasi ini bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi motivasi ini adalah motivasi intrinsik yang dibentuk bukan atas dasar orang lain. Jadi Bapak Ibu, motivasi inilah yang harus menjadi pancaran diri kita, bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, disiplin kita, tentu adalah karena dari diri kita sendiri, bukan karena pengen dipuji, bukan karena takut dengan pimpinan, seperti itu. Itu adalah teori motivasi. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, selain motivasi tadi, ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar.
Ya, ini teori menurut Maslow. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Ya, contohnya kita memerlukan air, kita memerlukan oksigen, makanan dan minuman. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Ya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Contohnya memiliki rasa kasih dan sayang. Ya, karena itu adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan di sini adalah harga diri, baik harga diri sebagai diri sendiri dan juga dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi itu adalah 5 dasar kebutuhan yang dimiliki oleh manusia menurut teori Maslow. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, tentu dalam pelaksanaan kita budaya disiplin ini banyak sekali tantangannya ya, karena tidak semua anak itu mampu melakukan itu dengan sempurna. Ada kalanya ada anak yang melanggar. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Bagaimana kita menyikapi dari kesalahan anak tersebut. Yang pertama, guru itu bisa aja sebagai penghukum. Nah, penghukum di sini bisa berupa fisik ataupun verbal. Biasanya guru yang penghukum ini nada bicaranya juga agak keras, ya, dan sering berkata kasar. Nah, ini yang harus dihindari.